Kepresidenan Muldoko menjadi ketua umum lagi-lagi kalah dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Ditambah penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 31 Maret lalu, geng Muldoko kini tertinggal 0-3 dari Agus Harimurti Yudhoyono. Kemarin tanggal 4 Mei tahun 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dua perkara terkait gugatan kubu Muldoko kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya berakhir menjadi kabar buruk bagi kubu Muldoko. Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Johnny Allen Marbun yang merupakan mantan kader Partai Demokrat. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertulis bahwa pengadilan tak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Johnny Allen. Majelis Hakim yang terdiri dari Buyung Dwi Kora, Bambang Sucipto, dan Bernadette Samosir, juga mengabulkan eksepsi Agus Harimurti Yudhoyono, Teuku Rifki Harsha, dan Hinca Panjaitan, pejabat teras Partai Demokrat. Isi eksepsi tertulis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini kompetensi absolut. Usai dipecat sebagai kader Partai Demokrat, Johnny Allen menggugat bekas partainya itu ke pengadilan karena merasa dirugikan. Posisinya sebagai anggota Komisi 5 DPR RI hingga 2024 terancam, dan karenanya ada hak-hak yang mungkin tak bakal lagi didapatkan. Ia meminta ganti rugi 55,8 miliar rupiah. Kedua, sejumlah mantan kader Partai Demokrat menggugat ADART tahun 2020 yang melegitimasi Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim yang terdiri dari Saifuddin Zuhri, Makmur, dan Fahzal Hendri menyatakan bahwa gugatan tersebut gugur. Para penggugat juga harus membayar biaya perkara. Yang sedang kita lakukan gugatan saat ini adalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang berdasarkan bukti fakta-fakta mengatakan bahwa ADART 2020 itu dibuat di luar Kongres, bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya sayang saja, lagi-lagi kalau kami lihat, kami sampaikan bahwa gerombolan liar Muldoko CS dan Johnny Allen CS ini ya mempertontonkan sikap yang sangat tidak menghormati hukum. Bagi kami selaku kuasa hukum, ini adalah bentuk mereka tidak menghormati proses hukum yang berlangsung. Bahkan lebih daripada itu, bagi kami ini semakin menegaskan mereka tidak mampu menunjukkan bukti-bukti legalitas mereka dan berdebat di depan hukum. Jadi menurut saya mereka sangat tidak siap ketika upaya kongres luar biasa yang mereka sebut di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu sebagai kegiatan partai, dan ketika itu diuji di pengadilan, mereka tidak siap untuk saling adu bukti dan saling adu argumentasi. Jadi kami yang terus melakukan statement dan mengatakan KLB itu tinggal menghitung hari. Apakah saya harus menyanyikan lagu menghitung hari? Kan tidak perlu, karena itu otoritasnya ada di kami. Jadi itulah keyakinan saya, KLB ini akan pasti jalan. The show must go on. 5 penggugat bernama Lamoane Sabara, Jeffrey Prananda, Laude Abdul Gamal, Mulyadin Salemba, dan Acrin Duwila. Satu lagi bernama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, bukan individu. Mereka semua dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono karena dianggap merongrong partai dari dalam dengan mendukung KLB. Kekalahan mereka sebenarnya sudah bisa diprediksi karena memang gugatan terhitung lemah. Ketua Tim Advokasi DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, Mehbob, mengatakan bahwa dua gugatan yang ditolak dan dianggap gugur oleh pengadilan dikarenakan pengacara dari para penggugat tak pernah hadir ke persidangan sebanyak 3 kali. Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir? Kata Mehbob lewat keterangan tertulis, Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021 siang. Ada lagi alasan tambahan bagi kekalahan Johnny Allen Marbun. Undang-Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan, ya, ke mahkamah partai. Kalau ke pengadilan tentu salah kamar.
Selain itu ia mengatakan pihaknya juga sedang menggugat 12 mantan kader di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perbuatan melawan hukum. Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta, abal-abal, dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan diri sebagai pengurus partai yang sah. Kami tidak gentar. Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak ada dualisme di dalam Partai Demokrat dan Agus Harimurti Yudhoyono adalah ketua umum yang sah, kata dia. Juru bicara Partai Demokrat kubu KLB Muhammad Rahmat membela diri dengan mengatakan bahwa gugatan yang digugurkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesungguhnya adalah gugatan yang telah dicabut oleh para penggugat pada tanggal 16 April tahun 2021. Pencabutan gugatan dilakukan atas permintaan penggugat sendiri. 3 orang penggugat menarik gugatannya. Lagi pula pada saat itu ada materi gugatan penting yang belum sempat dimasukkan ke dalam gugatan, kata Rahmat lewat keterangan tertulis, Rabu siang. Dia bilang di luar 2 kasus itu masih ada perkara lain yang tetap jalan. Gugatan kami terhadap ADART 2020 jalan terus dan bahkan jumlah penggugatnya sekarang menjadi lebih banyak dan bahkan ada gugatan yang langsung dilakukan oleh ketua-ketua DPC, tambah dia. Gugatan yang dia maksud dilayangkan Ketua DPC Halmahera Utara. Kata dia, orang ini dipecat Agus Harimurti Yudhoyono karena mengikuti dan mendukung KLB Deli Serdang. Ketua-ketua DPC lainnya juga sedang antre menggugat Agus Harimurti Yudhoyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang digugat adalah keabsahan ADART 2020 dan keabsahan pemecatan oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Ini membuktikan kepada kubu Agus Harimurti Yudhoyono bahwa peserta KLB Deli Serdang adalah ketua-ketua DPC dan bukanlah peserta abal-abal sebagaimana yang dikoar-koarkan kubu Agus Harimurti Yudhoyono selama ini. Menurut Rahmat, strategi tempur seorang mantan mayor seperti Agus Harimurti Yudhoyono, yang belum pernah bertempur, akan kalah dari strategi tempur seorang jenderal bintang 4 yaitu Muldoko. Karena itu, terlalu prematur bagi kubu Agus Harimurti Yudhoyono untuk menyebut DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko adalah pepesan kosong. Bagi kami, ini baru latihan pemanasan, kata Rahmat. Pengajar ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, menilai sebaliknya, bahwa masa depan Partai Demokrat kubu Muldoko makin suram. Dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, opsi hukum untuk menggusur kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono semakin menipis. Dari sisi politik, kubu Muldoko pun kehilangan pamornya di mata publik sejak gagal mendapat restu dari Kemenkumham. Sebelumnya kubu ini mengklaim diri sebagai penyelamat partai, tapi sejak dianulir oleh Kemenkumham agresivitasnya menciut. Adi menilai keopnya Partai Demokrat kubu Muldoko dari sisi politik disebabkan oleh Muldoko sendiri. Sejak awal, mantan Panglima TNI itu jarang sekali muncul ke permukaan bicara sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Yang lebih sering muncul adalah pemain lapis kedua, kata Adi. Jadi agak berat menggusur Agus Harimurti Yudhoyono, secara hukum lemah dan secara politik lemah. Jadi Demokrat kubu Muldoko memang gelap gulita sejauh ini, kata Adi kepada reporter Tirto, Rabu. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin pun berpendapat Partai Demokrat kubu Muldoko sudah tamat. Indikasinya, keengganan mereka untuk hadir dan bertarung di pengadilan gugatan ADART beberapa waktu lalu. Selain itu, gagalnya Muldoko meraih restu Kemenkumham juga mengisyaratkan nihilnya dukungan politik, padahal di sisi lain kubu Agus Harimurti Yudhoyono tampak solid. Game is over. Sepertinya kubu Muldoko sudah menyerah dan bisa tamat, kata Ujang kepada reporter Tirto, Rabu.